Para pemirsa MKTC yang semoga Allah rahmati, kita lanjutkan lagi sharing kita, berbagi cerita kita dengan Teh Ega. Tadi Teh Ega sudah sampaikan apa yang pertama membuat Teh Ega itu berubah gitu ya, secara kasat mata setelah mempunyai anak. Ya. Anak itu adalah bagian pembuktian dari Allah yang menyadarkan Teh Ega untuk bisa berubah. Tetapi itu pun tidak bisa kalau tidak diawali dari hati yang terdalam. Betul. Ternyata hati terdalam Teh Ega adalah mengatakan pada akhirnya kita hidup itu akan sendiri gitu, menghadap Allah sendiri. Sehingga harus apa nih bekal saya gitu ya. Baik, pertanyaan saya berikutnya nih Teh Ega ya. Pada saat udah memutuskan nih, saya harus berubah nih, saya udah punya anak, pada ujungnya saya akan sendiri gitu. Apa langkah pertama yang sangat signifikan Teh Ega lakukan gitu, yang sangat drastis gitu loh, yang mungkin membuat orang-orang nih, Teh Ega kok sekarang beda ya gitu. Nah itu apa sih Teh yang membuat orang tuh Teh Ega sekarang kok beda ya, nggak kayak dulu ya gitu ya. Padahal dulu tuh gaul, punya komunitas gitu ya. Sekarang berubah. Itu apa Teh Ega langkah yang membuat itu betul-betul surprise gitu Teh? Yang pasti hijrahnya lahiriah ya, Bunda. Karena katanya proses hijrah itu tidak usah terlalu dipikirkan dan dirasakan, tetapi dilakukan saat itu juga, ya kan? Ya itu yang pertama kali saya menutup aurat sebisa saya, semampu saya, ya kan? Dengan pengetahuan yang sangat-sangat terbatas, begitu ya Bunda ya. Walaupun mungkin saya di kerudung saya belum begitu sempurna, begitu ya. Kemudian ketika saya memakai baju yang panjang, mungkin saya belum juga sempurna, begitu ya. Dan itu berproses terus Bunda gitu, berproses terus dan Allah memberikan kenikmatan saya secara lahiriah untuk bisa menikmati itu. Ketika saya mendengar banyak keluhan, kalau di kerudung panas ya, kalau pakai baju longgar itu kok kayak emak-emak begitu kan, banyak sekali, biasalah ada gitu kan, adalah ya seperti itu kan, biasalah ya kalau ujiannya kan begitu, katanya itu godaan setannya kan begitu, membuat kita nggak confidence, nggak percaya diri kayak gitu Bunda. Nah itu Tapi gangguan godaan dari lingkungan itu ada nggak? Ada banget karena biasanya istilahnya kita ke salon, rambutnya digerai, gitu ya. Sekarang tertutup kayak gitu kan, ada aja gitu kan. Teh Ega bagusan ini rambutnya gitu ditutup, kan. Padahal bagus loh gitu ya. Itu godaan juga, godaannya seperti itu gitu kan. Saya masih terus berproses sampai detik ini pun saya berproses, tapi kok Allah kasih saya nyaman ya, nggak ada keluhan secara physically gitu ya, ibaratnya begitu. Jadi ya udah nggak kepanasan, iya gitu kan. Fokus shopping pun istilahnya ya, fokus kita belanja fashion, baju-baju pun sudah mulai saya bergeser ya. Baju-baju lama dikemanain Teh? Ada sih Bunda. Saya nggak berani aja. Iya, saya nggak berani kasih ke siapa-siapa karena memang mungkin tidak tertutup gitu kan, tidak panjang. Akhirnya di situ saya seperti menemukan dunia baru akhirnya, ya, kenyamanan baru yang mungkin itu Allah berikan pada saya. Mungkin ilham atau apa saya nggak tahu ya Bunda ya. Tetapi saya juga sangat percaya diri dengan ikhtiar proses hijrah saya gitu kan, walaupun banyak yang mempertanyakan, mungkin ada yang kenapa seperti itu kan. Saya bilang nggak ada kenapa-kenapa, jalanin aja gitu kan. Saya dipertemukan dengan guru-guru seperti Bunda ya, ada Teh Hadijah, Peggy Melati Sukma, itu yang memberikan kekuatan lah buat saya ya Bunda ya gitu kan. Karena ternyata memang betul, walaupun nanti pada akhirnya kita akan sendirian, selama kita di dunia kita harus dibersamai, dan Allah kirimkan orang-orang baik untuk membersamai saya gitu kan di jalan proses hijrah ini. Banyak saya mengikuti tausiah, kemudian komunitas-komunitas, tentunya komunitas-komunitas muslimah yang
kita di dalamnya itu saling menguatkan ya, saling bisa memberikan empati yang positif gitu ya tentang perjalanan hijrah ini. Dan betul kalau misalnya agama kita ini pada akhirnya bagaimana agama teman-teman kita, jadi dalam pergaulan begitu kan. Dan itu betul-betul saya merasa Allah jaga saya untuk saya dipertemukan dengan orang-orang baik, dengan teteh-teteh yang baik, yang memberikan contoh ya, walaupun mungkin secara tidak langsung, bukan menggurui gitu ya Bunda ya. Itu sih yang pada akhirnya proses hijrah saya memang dimulainya dengan secara lahiriah. Kesini tentunya menambah ilmu ya. Bacaan buku juga jadinya berubah gitu kan. Kalau dulu masih suka novel novel berseri. Kalau nggak tamat semalam masa penasaran, terus nyambung itu ya berubah ya gitu. Iya. Jadi tadi langkah pertama yang signifikan adalah menutup aurat ya, walaupun belum sempurna gitu loh. Kemudian apa yang membuat Teteh yakin banget ditutup gitu loh? Orang kan ragu-ragu Teh, ragu-ragu. Aduh gimana dong nanti kerjaan saya saya kehilangan pekerjaan, nanti gimana? Nah itu apa yang Teteh membuat yakin mantep gitu Teh untuk menutup aurat? Karena ada orang yang hatinya udah pengen gitu loh, tapi karena faktor-faktor di luar dirinya itu dia nggak, aduh ntar aja lah. Nah kalau Teteh tuh apa yang membuat Teteh yakin sehingga Teteh itu mantep untuk menutup aurat gitu loh? Ayah saya udah nggak ada Bunda. Katanya berat bagi seorang ayah kalau anaknya itu tidak berhijab, ya kan? Iya. Ayah saya wafat ketika saya masih remaja sebetulnya. Iya. Saya nggak paham tentang hijab waktu itu kan karena saya masih kecil. Tapi sepertinya hal itu yang menguatkan saya yakin gitu kan, yakin walaupun istilahnya kalau doa sih pasti ya. Walaupun mungkin ayah saya secara pribadi tidak pernah menyuruh gitu kan, karena memang tidak pernah, mungkin kurang paham saat itu karena saya juga masih kecil ya, mungkin anak kecil lagi lucu-lucunya gitu. Dan pemahaman agama di masyarakat kita ini kan baru istilahnya sangat ini tuh setelah kesini-sini ya Bunda ya, mungkin Bunda mengalami dulu untuk pakai kerudung aja aneh orang, malah tidak boleh kalau kita foto pas foto gitu nggak boleh kan di kerudung, bener nggak Bunda ya gitu. Jadi waktu itu saya punya keyakinan tidak apa-apa, mungkin ini bisa jadi jariah buat saya gitu kan. Karena kalau dalam perjalanan kita mempelajari tentang tauhid ya, tentang fikih, memang tidak ada kata terlambat ya Bunda ya. Betul nggak sih? Asal kita memang sudah tahu, laksanakan gitu. Itu sih sebenarnya Bunda gitu kan, yang membuat saya akhirnya semoga ini meringankan hisab ayah saya gitu. Masya Allah ya, pemirsa MTTV, sahabat-sahabat semua, Tega punya keyakinan menutup aurat itu dan terus menyempurnakannya. Kalau saya simpulkan adalah adanya rasa takut kepada Allah dan sayangnya kepada ayah gitu. Dikhawatirkan kalau tidak menutup aurat, ayahnya mendapat siksa gitu ya, karena putrinya tidak menutup auratnya. Memang saya beberapa kali menemukan di mana anak-anak remaja itu punya kesadaran, kasihan papa mama kalau saya tidak menutup aurat saya. Ini luar biasa, dan itu adalah karunia dari Allah. Karena tidak semua orang bisa disadarkan seperti itu. Gitu Bunda ya. Dia tahu kadang ilmunya, dia tahu hukumnya gitu loh. Tapi karena dia dikalahkan oleh nafsunya itu dan tidak ada takut kepada Allah, akhirnya dia entar. Padahal kita nggak tahu umur sampai kapan gitu ya. Masya Allah. Jadi ini adalah menjadi motivasi bagi siapapun yang masih ragu-ragu, ayolah gitu ayolah kita mulai untuk bisa menjadi lebih baik, walaupun dari hal-hal yang kecil dan belum kecil saja, yang walaupun belum sempurna yang kita lakukan saja. Nanti urusan nanti Allah tolong, Allah tolong gitu yang menyempurnakan dan segalanya itu nanti Allah kasih jalan. Itu sih Bunda. Alhamdulillah. Demikian
pemirsa, kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan lebih seru lagi nih ya, insya Allah ya. Silakan.